Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang simple present. Oke. Namun sebelumnya saya akan jelaskan apa itu simple present. Oke. Simple present adalah bentuk keterangan waktu yang kita gunakan pada peristiwa atau kejadian yang terjadi setiap hari atau habitual action. Itu kebiasaan yang sering sekali kita lakukan. Itu namanya simple present. Oke, adapun simple present ini memiliki rumus subject plus verb 1 s or es plus object plus adverb of time. Nah, ini rumus untuk simple present. Ini sudah saya buat. I, you, we, they menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa ditambahkan s atau es. Sedangkan orang ketiga tunggal, the third person, he, she, it harus ditambahkan s atau is pada kata kerjanya. Mana yang ditambahkan s dengan is? Yang ditambahkan is adalah yang berakhiran huruf desis. Contohnya ch, sh, o, z, ss, dan x. Itu yang dinamakan dengan huruf desis. Harus ditambahkan is apabila diikuti oleh subjek orang ketiga tunggal. Oke, contohnya, nah ini subjek he. Kemudian ada kata watch. Apabila bertemu dengan orang ketiga tunggal berarti harus ditambahkan is pada kata kerjanya. Contohnya he watch menjadi watches, he wash menjadi washes, he go menjadi he goes, he make menjadi mixes, dan lain sebagainya. Nah, ini yang ditambahkan dengan is. Sedangkan mana yang ditambahkan dengan s? Yang ditambahkan dengan s saja adalah yang selain huruf ini. Contohnya misalkan kata write yang berarti menulis. Ini tidak ada huruf desisnya, berarti cukup ditambahkan s saja. Atau kata talk. Ya, apabila menggunakan subjek orang ketiga tunggal maka taruhkan s saja. Nah, dan lain sebagainya. Oke. Sekali lagi yang ditambahkan is pada kata kerja adalah yang menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Yang ditambahkan s yang berakhiran huruf desis. Oke, dan ini untuk keterangan simple present yang biasa digunakan adalah kata everyday yang berarti setiap hari, 3 times in a week 3 kali dalam seminggu, on Sunday pada hari Minggu, every afternoon setiap hari sore, dan every years yaitu setiap tahun, etc. dan lain-lain. Dan ingat, ini yang saya tulis ini adalah sebagian dari keterangan simple present. Oke, ini adapun contoh untuk simple present. Oke, contohnya you go to school every day. Kamu pergi ke sekolah setiap hari. Jadi bentuk kejadiannya adalah yang sering sekali kita lakukan. Terus contoh kedua, my father works in the rice field every morning. Bapak saya bekerja di sawah setiap pagi. Nah, ingat di sini ada kata s. Kenapa ditaruhkan kata s pada kata kerja yang ini? Karena di sini my father ini adalah orang ketiga tunggal. Ini kembalinya he karena dia laki-laki. My father works in the rice field every morning. Bapak saya bekerja di sawah setiap pagi. Atau contoh yang lain, misalkan my friends watches TV every night. Ya, teman saya menonton TV setiap malam. Ya, atau banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan untuk membuat kalimat negatif pada simple present ini, kita membutuhkan kata do dengan does. Do plus not, does plus not, don't atau does not. Oke, ini ada bentuk negatif untuk simple present. Oke, you don't go to school every day. Kamu tidak pergi ke sekolah setiap hari. Contoh yang kedua, my father doesn't work in the rice field every morning. Bapak saya tidak bekerja di sawah setiap pagi. Nah, ini harus diketahui untuk subjek I, you, we, they. I, you, we, they. Nanti apabila untuk bentuk kalimat negatifnya, ini taruhkan do plus not. Nah, apabila nanti subjeknya he, she, it,
maka di sini menggunakan does. Does not, doesn't. Nah, ini tidak boleh saling tukar juga, harus sesuai dengan pasangannya. Yang di sini menggunakan does not karena dia pakai orang ketiga tunggal, does not. Oke. Nah, ini untuk membentuk kalimat negatif. Dan juga contoh yang lain untuk bentuk negatif, teman saya tidak makan karena puasa. My friend doesn't eat because fasting. Ya, teman saya tidak makan karena puasa. Atau contoh yang lain, my mother doesn't drink water because she is not thirsty. Maksudnya ibu saya tidak minum karena dia tidak haus. Itu contoh. Oke. Selanjutnya untuk bentuk interrogatif. Bentuk interrogatifnya kita pindah do dengan does ini di awal kalimat. We put do and does in the first sentence, dan artinya apakah. Ya, sekali lagi, kalau do dengan does taruh di awal maka artinya apakah. Do you go to school every day? Apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Atau does my father work in the rice field every morning? Ya, apakah bapak saya bekerja di sawah setiap pagi? Etc. dan lain sebagainya. Ya, apabila nanti di sini menanya dengan menggunakan do dengan does, atau ini disebut dengan auxiliary verb juga atau kata kerja bantu, maka kalau statementnya benar kita jawab yes I do. Kalau pernyataannya salah, if the statement is not true, berarti jawabannya no I don't. Atau contoh yang kedua, does my father work in the rice field every morning? Nah, apabila pernyataannya benar, yes he does. Tapi kalau pernyataannya salah, no he does not. Nah, cukup hanya sekedar itu untuk jawaban dari auxiliary verb do dengan does ini. Dan selanjutnya untuk membuat kalimat interrogative negatif, kita menaruhkan not setelah subjek. Contohnya, do you not go to school every day? Apakah kamu tidak pergi sekolah setiap hari? Atau does your father work in the rice field every morning? Oke, apakah bapakmu? Does your father not? Ya, di sini notnya lupa saya tulis. Oke. Does your father not work in the field every morning? Apakah bapakmu tidak bekerja di sawah setiap pagi, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk bentuk interrogative negatif. Nah, jadi sama jawabannya seperti yang ini, yes I do, no I don't, dan lain sebagainya. Nah, untuk 5W1H, 5W1H, ini bentuknya harus bertanya, baru 5W1H ini bisa dimasukkan dalam konteks kalimatnya. Contohnya, why do you go to school every day? Ya, harus letak posisinya do ini di depan why ini. Jangan mengatakan why you do go to school, that's wrong sentence. Harus do ini letaknya di depan kata 5W1H. Contoh yang kedua, where does your father work? Di mana bapakmu bekerja? Nah, letak dasnya ditaruh adalah di depan kata 5W1H. Itu bentuk susunan yang benar. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.